bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Teman-teman, kembali lagi di Roti Manis. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu, yaitu tentang kekekalan, eternity di tengah dunia yang tidak kekal. Saya akan baca satu ayat yang bagi saya sangat menarik. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat ini ngomong gini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal dan akhir. Teman-teman, ayat ini diterjemahkan agak salah karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sering orang Kristen pakai gini, oh tenang aja sekarang sedih, nanti Tuhan akan buat indah. Sorry, ayat ini ia sudah buat segala sesuatu indah. Ya, jadi past tense, sudah terjadi hal indah itu. Hal indah itu apa? Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Nanti kita akan bahas bagian ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kita adalah gambar dan rupa Allah, Alkitab mengatakan. Apa yang menjadi ciri kita gambar dan rupa Allah? Yang menjadikan manusia berbeda dengan ciptaan lain apa? Yang membuat manusia sebagai ciptaan mulia apa? Sebagai gambar dan rupa Allah. Biasanya di sekolah-sekolah Kristen yang saya sudah survei akan menjawab, karena manusia punya akal budi, rasionalitas. Saya kadang-kadang bercanda nanya, sorry, manusia sama anjing lebih baik mana? Lalu mereka diam. Kayaknya anjing gak sejahat manusia. Makanya teman-teman jangan biasa ngatain teman muka anjing ya.
Karena mungkin kalau anjingnya bisa ngomong dia kesel. Gue gak sejahat manusia, please gitu ya. Jadi please ya teman-teman. Justru manusia dengan rasionalitas dia bisa nyakitin orang dengan kreatif. Anjing tidak pernah menyiksa sesamanya. Ya, bukan hanya menyiksa, manusia kadang-kadang rela gak menyiksa. Sementara temennya bisa diuntungkan. Kalau bisa hasilin duit ngapain disiksa? Kalau bisa dipelihara teman-teman. Anjing tidak. Anjing hanya dengan instingnya menjaga. Jadi apakah rasionalitas yang menjadi ciri manusia sebagai manusia? Ya, tunggu dulu. Walaupun saya percaya manusia adalah rational being, makhluk yang rasional. Tapi saya tidak melihat itu bagian dari esensi kemanusiaan. Ya, di ayat tadi dikatakan Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan dia menganugerahkan kekekalan. Kekekalan itu sebuah ketidakterbatasan, nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan kekekalan. Dan kekekalan itu ada di hati kita. Bayangkan saudara, kita yang terbatas ini, hati kita dikasih ketidakterbatasan. Makanya gak heran ya, manusia sering tidak puas, betul? Seorang filosof berkata yang nama Blaise Pascal, di dalam hati manusia ada jurang yang sangat dalam yang gak bisa dipuaskan apapun. Karena jurang itu gak ada dasarnya. Ya, maka kita gak puas, kita punya handphone baru, segera seminggu depan udah bosen. Ya, semoga pacar baru dan istri baru tidak ya. Saudara-saudara, jadi kalau kita tidak puas gara-gara siapa? Biasanya langsung diem. Karena sungkan kalau bilang gara-gara Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan hati kita kekekalan. Artinya tidak bisa dipuaskan. Filosof yang sama, Blaise Pascal mengatakan, karena kekekalan itu hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan yang kekal bisa mengisi hati kita. Wah, bagi saya dulu ini jawaban yang keren. Benar ya, manusia itu hatinya perlu kekekalan dan hanya Tuhan yang kekal. Maka Tuhan mengisi hati kita kekal. Setelah saya jadi orang Kristen, awal jadi orang Kristen, saya puas banget. Tapi lama-lama gak puas kok. Gak puas juga. Apakah Tuhan cukup? Mungkin saya bisa dibilang sesat. Ya, lu bilang Tuhan gak cukup, Tuhan kekal. Saudara-saudara, jangan-jangan kita salah. Kita salah melihat Tuhan. Ya, saya melihat kekekalan itu sebagai apa? Nanti kita akan jelaskan. Saya mulai dengan sebuah cerita. Istri saya bertanya pertanyaan yang bahaya untuk para suami. Dia tanya, "Yang, do you love me?" Saudara tahu mengapa ini pertanyaan bahaya? Kalau saya jawab ya, akan ada pertanyaan tambahan. Kalau kamu jawab ya, kenapa kamu gini. Celaka saudara-saudara ya, pasti ribut. Tapi kalau saya jawab tidak, saya tidur di sofa saudara-saudara ya. Jadi akhirnya saya berpikir otak, saya tanya, what is love? Dan dia ngomong, aduh ribet banget sih lo. Lalu saya sedikit berfilsafat, saya menjelaskan, if love is the only measure of love is love without measure. Jika cinta satu-satunya ukuran cinta, maka ukuran cinta adalah cinta yang tanpa ukuran. Aku tidak bisa bilang cinta kamu karena cinta itu tidak berkesudahan. Cinta itu gak ada batasnya. Jadi kalau aku bilang cinta, itu bukan cinta. Tapi aku juga gak bisa bilang, aku gak cinta kamu karena aku terus berusaha mencintai kamu. Jadi ya, aku terus berusaha istriku. Ya, saya tidak jadi tidur di luar, saya tidak dapat pertanyaan tambahan, saya dapat satu kata, gombal, saudara-saudara ya. Gombal. Saudara-saudara, ini artinya apa? Cinta itu sesuatu yang kekal. Dan tidak kebetulan God mendeskripsikan sebagai God is love. Love is eternal. Love is everlasting. Kasih tidak berkesudahan. Enggak boleh ada kata sudah. Jadi bagi saya, Tuhan menciptakan hati kita untuk cinta dirinya sendiri. Tapi cinta ini dimensinya luas. Saya pernah membahas sebelumnya, cinta ini dimensinya apa? Kecinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri. Di sini saya melihat Allah yang begitu luar biasanya, ternyata Allah yang aku puja, yang aku sembah, menciptakan hatiku untuk cinta. Dan dia mendeskripsikan cinta itu ada cinta Tuhan, ada cinta sesama, ada cinta diri. Jadi ternyata hatiku tidak hanya dicipta untuk dia. Hatiku dicipta untuk keluargaku.
Hatiku dicipta untuk sesamaku. Hatiku dicipta untuk diriku, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang kita tidak bisa dipuaskan dengan Tuhan. Karena Tuhan memuaskannya dengan dirinya, sesama kita, dan cinta diri kita, saudara-saudara. Kadang orang Kristen buat Tuhannya itu insecure. Kayak bapak-bapak yang gak rela anaknya bahagia. Saya punya ilustrasi. Anak saya lagi seneng remaja, biasanya waktunya dia mulai bersosialisasi di gereja. Terus ketika saya harus pulang, anak saya bilang, "Pa, bisa nggak jemputnya nanti kalau lebih lama?" "Nggak apa-apa, Pa. Aku lagi seneng sama teman-teman." Nanti papanya nggak secure bilang gini, saudara. "Jadi kamu sekarang pilih teman atau pilih papa? Ya. Sekarang teman lebih penting ya dari kamu." Kan dia sayang saya, saudara-saudara. Tapi dia juga sayang temannya. Kita sering buat Tuhan nggak secure, menjadi pribadi yang insecure. Saya papa yang baik, yang terbatas, yang berdosa ini bisa lihat, oh anak saya bahagia. Kadang saya rela pergi ninggalin anak saya. Dan saya rela nunggu sendirian untuk dia merasa kebahagiaan karena saya tahu anak saya hatinya diciptakan bukan hanya untuk saya, tapi untuk sesamanya, untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita menciptakan kita hati kekekalan untuk cinta. Dan ada 3 dimensi cinta. Cinta sesama, cinta diri, dan cinta Tuhan. Maka Tuhan memberikan hati kita tidak hanya untuk diisi dengan Dia, tapi juga untuk diisi dengan keluarga kita. Sesama kita, bahkan diisi diri kita, mencintai diri kita, saudara-saudara. Tapi kalau sudah 3 cinta ini tetap gak puas ya. Gimana nih? Udah 3-3 aja tetap gak puas gitu kan. Saudara-saudara, kan cinta itu tidak terbatas. Ya, saudara-saudara, di sini saya mau berkata apa? Berbicara tentang cinta. Ketika bahkan kita tidak puas. Dan kita tetap ada. Tetap belajar mencintai. Dan itulah cinta yang sejati. Berapa banyak kita yang sudah mengikut Tuhan? Lebih banyak mana doa yang terjawab atau doa yang tidak terjawab? Nanti ketika Anda menikah, yang sudah menikah, ketika Anda punya pasangan, banyak hal yang kamu tidak bisa terima, kadang-kadang tidak masuk akal dari pasanganmu, dan pasanganmu tidak masuk akal dari hidupmu. Tapi ternyata melampaui ketidakpuasan Anda tetap memilih ada bersama dengan dia untuk terus belajar mencintai. That is love, eternity. Tidak boleh berhenti. Bahkan ketika tidak puas, cinta itu melampaui kepuasan. Emang Tuhan puas dengan kita, saudara-saudara. Tapi dia tetap mencintai kita. Dan mungkin banyak dari kita tidak puas dengan segala yang terjadi hidup kita dengan Tuhan. Tapi sampai hari ini, walaupun kadang kita tidak bisa bersyukur, kita memaksakan kaki kita beribadah, berdoa, mengikut dia di dalam ketidakpuasan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.